dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara webinar dengan tema Develop Your Creativity with IoT. Selawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Rais SPD Mkom selaku Kaprodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama. Yang kami hormati Bapak Wahyu Kuncoro Adi dan Bapak Suryo dari Metro Data selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati seluruh dosen dan staf Politeknik Harapan Bersama, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa teknik semester 2 Politeknik Harapan Bersama. Acara pada hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Kaprodi D3 Teknik Komputer, pembacaan tata tertib, acara inti, diskusi, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Nurohim SST Mkom. Kepada Bapak Nurohim dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Internet of Things untuk siswa SLTA atau sederajat dan mahasiswa Prodi D3 Teknik Komputer dengan tema Develop Your Creativity with Internet of Things, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah ya Rabbana. Walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sahli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami,
kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi sivitas akademika mahasiswa, adik-adik siswa SLTA, dosen dan alumni kami sebagai pemimpin masa depan kelak. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Dari tadi belum bunyi ya? Belum suara? Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-perintah-Mu, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena, ya Allah, di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19 di muka bumi ini, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih Pak Nur Rohim atas pembacaan doanya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama kepada Bapak Rais SPD Mkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator ya. Pembawa acara, maaf. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita Bapak Wahyu Kuncoro Adi Meng. Yang saya hormati moderatornya juga Mbak Bertana Rehimalika Fatonaro ya. Susah banget nih namanya ya. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan, baik dosen, staf atau admin Prodi D3 Teknik Komputer, terlupa pembawa acara Mas Ratono, terima kasih saya ucapkan, serta seluruh peserta baik dari mahasiswa maupun dari siswa-siswi SMK atau SMA ya, atau sekolah menengah atas ya, di wilayah Tegal, Brebes, Kabupaten Tegal dan sekitarnya, Pemalang, mungkin Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa tetap muka ya, walaupun dalam keadaan daring ya.
Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah menuntun kita ke zaman yang terang benerang atau zaman yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh peserta yang saya banggakan bahwa maaf nih, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap generasi muda ya. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai dosen terhadap generasi muda, yaitu mahasiswa atau calon mahasiswa, untuk lebih mengenal terhadap perkembangan teknologi. Dalam kali ini teknologi yang akan yang lagi tren itu adalah tentang IoT. Makanya kami mengangkat webinar ini bekerjasama dengan Metrodata. Saya ucapkan terima kasih pada Metrodata yang sudah memfasilitasi kita sehingga webinar ini bisa dilaksanakan dengan tema Develop Your Creativity with IoT ya, atau Internet of Things. Sesuai dengan kompetensi di komputer, yaitu ke arah IoT. Seluruh peserta yang berbahagia, yang saya banggakan bahwa kita semua sekarang harus melek teknologi ya, karena beberapa profesor atau orang mengatakan bahwa tahun 2020, 2025 tidak ada lagi yang namanya misalnya penjaga toko, tidak lagi yang namanya penjaga pom bensin, dan itu akan ada pengurangan. Semuanya sudah berbasis teknologi, sudah berbasis robot ya, sudah berbasis IoT. Makanya di situ kita sekarang harus mulai dari sekarang harus coba kita pelajari, kita belajar, kita sedikit-sedikit autodidak ya. Mungkin anak-anak SMK yang mungkin di SMK-nya belum mendapat IoT ya, mulai sekarang kita belajar, kita sering membaca bahwa IoT ini sekarang menjadi hal yang digencar-gencar oleh dunia atau Indonesia. Karena dengan IoT semua sistem, semua alat bisa dikendalikan ya. Misalnya mobil dengan IoT, motor dengan IoT ya. Kemudian pelanggaran dengan IoT, monitoring pelanggaran dengan IoT, semuanya itu IoT. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman peserta, baik dari siswa maupun dari mahasiswa, teman-teman semualah yang generasi penerus yang nantinya akan membangun sistem itu ya. Jadi jangan takut akan tergilas teknologi kalian, tapi kalian nanti yang membangun teknologi itu ya. Gitu. Saya kira tidak perlu panjang lebar teman-teman. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswa terutama bahwa teman-teman masih semester 2 masih ada masih untuk materi-materi IoT nanti akan didapatkan di semester 4 atau semester 3. Jadi tidak salah ketika teman-teman belajar IoT dari sekarang, karena ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Dan untuk siswa-siswi yang dari luar atau umum dari luar, bahwa teman-teman mulai sekarang haruslah sering membaca perkembangan teknologi terkait IoT ya. Karena IoT kalau tidak dipraktekkan tidak bisa. Jadi teman-teman harus sekarang mulailah berkecimpung di bidang tadi misalnya di elektro ya, di belajar sensor ya, belajar microcontroller, karena memang item penting dari IoT itu tadi ada hardware-nya, ada software-nya, ada jaringannya. Jadi semua itu memang harus dikuasai. Saya kira itu sambutan singkat dari saya. Semoga teman-teman peserta semua dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, dan semua materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diserap oleh teman-teman peserta semua, dan nantinya teman-teman semua dapat mengetahui atau mendapatkan ide bagaimana cara mengimplementasikan IoT
di dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Minimal sesuatu yang kecil bisa dibangun oleh teman-teman semua berbasis IoT dengan mengikuti webinar ini. Minimal hal yang kecil dulu bisa terbangun. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rais atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dalam pelaksanaan acara webinar. Ada beberapa tata tertib yang ditentukan oleh panitia. Yang pertama adalah untuk peserta diharapkan untuk mute mikrofon ketika sesi pengisian materi oleh narasumber sedang dilakukan. Kemudian peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera, dan saat sesi tanya jawab, silakan mengajukan raise hand terlebih dahulu sebelum ditunjuk oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian setiap peserta wajib mengisi daftar hadir yang nanti akan dikirimkan pada kolom chat. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu masuk kepada acara inti. Nah, penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi. Pada acara ini kita akan dipandu oleh moderator kita. Dia adalah mahasiswa Prodi D3 Teknik Komputer, Politeknik Harapan Bersama semester 6. Kelahiran Tegal 1 Januari 2001. Dia punya hobi menari, make up, dan membuat konsep untuk photoshoot. Kesibukan dia saat ini selain menjadi mahasiswi adalah menjadi seorang MUA atau makeup artist, dan juga sebagai talent untuk beberapa brand hijab dan produsen baju muslim. Juga sebagai digital marketing manager di Yuhles Software House. Ada beberapa prestasi yang pernah dia dapatkan, diantaranya adalah Harapan 3 Mbak Duta Wisata Kabupaten Tegal 2017, finalis Putri Muslimah Kota Tegal 2017, juara favorit Kampus Review, juara 1 Top Model Hijab Indonesia tahun 2016, juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional tahun 2022, dan juara 1 Lomba Tari Tradisional Tingkat Nasional tahun 2022. Dan saat ini sedang mengikuti Lomba Putra Putri Kampus Nusantara Perwakilan Jawa Tengah 1. Dia juga memiliki beberapa pengalaman, diantaranya adalah menjadi Sekpri di PT Jasa Konsultan Keuangan Indonesia, menjadi staf di PT Jasa Transportasi Laut PT Putra Mulia Mandiri, kerja praktik di kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, sektor pariwisata, dan banyak lagi yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita sambut Bertana Rahimalika Fetanora. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ratono. Oke. Tolong share screen. Oke, teman-teman, pada siang hari ini kita ada dua pembicara yang sangat luar biasa. Ada Bapak Wahyu Kuncoro Adi dan juga ada Bapak Suryanto. Ini teman-teman bisa lihat pada layar CV dari Bapak Wahyu Kuncoro, di mana beliau adalah sebagai product support pada Mitra Integrasi Informatika dari tahun 2020 hingga sekarang. Memiliki banyak pengalaman kerja, entah itu pengalaman kerja akademik ataupun non-akademik, kemudian pengalaman magang yang sangat luar biasa, kemudian pengalaman organisasi dan komite yang sangat banyak dan sangat berbobot, kemudian ada beberapa pencapaiannya yang mungkin teman-teman bisa jadikan ini sebagai motivasi. Ada beberapa keterampilan juga, diantaranya beliau ahli dalam bidang pemrograman, yaitu pandai dalam bahasa pemrograman C++, Java, dan lain sebagainya. Oke, tanpa terlalu banyak bicara, kami langsung sambut saja Bapak Wahyu Kuncoro. Ya, halo. Ya, dipersilakan. Halo, Bapak. Halo, ya, Ya. Selamat siang semuanya. Ya, ini mohon maaf kamera saya kebetulan lagi nonaktif ya. Jadi kebetulan banget sih lagi ada error hari ini. Di sini juga saya nggak sendirian. Saya bersama dengan rekan kerja saya sekaligus mungkin atasan saya ya, yaitu adalah Pak Suryanto. Halo Pak Suryanto. Ya, salam kenal buat teman-teman. Ya mungkin buat adik-adik juga ya. Jadi memang saya lihat topik hari ini cukup menarik terkait dengan IoT. Ya, jadi di sini ya nama saya Suryanto, saya kenalkan diri saya. Nama saya Suryanto. Jadi role saya di Metodata ya, dalam hal ini MII. Itu saya memang megang jaringan network dan juga membantu
perusahaan untuk membangun bisnis di sisi IoT. Sudah jalan 2 tahun dengan rekan saya, Pak Wahyu. Jadi kita sama-sama coba mencari tren apa sih yang sedang ada ya terutama di negara kita ya, tren apa, kebutuhan customer seperti apa, dan juga ada juga teman-teman yang pernah magang bareng dengan tim saya juga ya, membangun sistem IoT, dan kebetulan mereka juga bangun skripsi ya, dan hasilnya cukup menggembirakan ya, karena itu bisa menjadi inovasi. Satu contohnya adalah membangun sensor ya untuk lihat penggunaan listrik atau penggunaan air, itu satu contoh sederhana. Ya paling kurang lebih sih sebagai pembuka saja dari saya seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Wahyu ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya akan coba mulai membagikan materinya ya. Ya, pertama ini. Nah, mungkin teman-teman ini punya gambaran ya, apa itu IoT, atau mungkin belum ada yang punya gambaran tentang IoT. Nah, mungkin nanti kita di sini kita akan sharing, kita akan coba diskusi gimana sih caranya, gimana apa itu IoT dan apa sih yang bisa dilakukan oleh IoT, business value apa yang bisa kita dapatkan. Karena tentu kalau kita membuat suatu solusi atau kita membuat suatu produk, apa yang bisa customer kita dapatkan atau apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, itulah salah satu kenapa kita harus melakukan IoT. Dan di sini saya dan Pak Sur tidak akan terlalu menjelaskan teknikal ya, tapi kita akan mencoba gali-gali use case dan potensi apa saja sih yang sebenarnya banyak di market, tapi belum banyak yang mendalaminya. Nah, itulah kita akan coba sharing. Ya, dari Pak Sur, kita coba langsung ya Pak. Nah, Pak Sur, bisa bantu jelasin nih Pak, continuous improvement sama continuous innovation, Pak. Ya, oke. Jadi ya mungkin kali ini kita diskusi ya bawaannya, karena kita saya mencoba membangun diskusi 2 arah dengan Pak Wahyu, tujuannya bisa memberikan semacam gambaran. Jadi kita buat semacam sebuah talk show ya sebenarnya. Nah, saya coba buka slide ini dengan istilah continuous improvement dan continuous innovation, karena sesuai dengan judul yang dibawakan hari ini adalah membangun sebuah kreativitas dengan IoT. Nah, kreativitas itu mulai dari mana sebenarnya? Dari sebuah ide bagaimana ide itu menjadi sebuah inovasi. Nah, kapan dikatakan itu sebuah inovasi? Kalau kita menghadapi sebuah masalah yang ada di lapangan, dan bagaimana kita menggunakan ide kita untuk menjawab masalah itu adalah sebuah inovasi. Untuk menghasilkan inovasi, tentunya kita harus improve setiap saat ya, dengan belajar, dengan melek teknologi, melek dengan sekitar kita gitu kan. Harapannya apa? Supaya ada improvement, dan itu sifatnya berkelanjutan atau continuous. Nah, kebetulan ini ada gambar. Gambar ini saya coba ambil dari bukunya Pak Renat Kasali ya. Waktu itu beliau mengeluarkan buku namanya judul Great Shifting, yang memang isinya berbicara soal inovasi, disrupsi ya. Karena waktu itu awal-awal kemunculan teknologi yang namanya disruptif ya, dengan contohnya platform kita ada Gojek, GoRide, terus ada Tokopedia dan sebagainya. Itu adalah contoh teknologi yang mendisrupt. Nah, kita lihat ini ada huruf A, B, C, D di sini. Itu semakin ke kanan itu semakin gede. Itu maksudnya adalah impact-nya. Ya, impact. Coba kita lihat, mungkin boleh di next Wahyu biar kita bisa lihat animasinya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau pola berpikir kita masih based on produk, itu memang kita bisa berinovasi, tapi inovasinya terbatas produk saja, terbatas fitur saja, terbatas kemampuan apa yang bisa dihasilkan oleh produk itu. Semakin ke sini dengan berkembangnya teknologi, itu udah bicara bukan hanya produk, tapi bicaranya namanya platform. Platform itu maksudnya apa? Beragam produk yang dikombinasikan ya, sehingga lainnya bisa terhubung dan mendisrupt. Ini contohnya adalah kita lihat platform Gojek, Tokopedia. Gojek mungkin kita lihat ada GoRide, ada GoFood, ada berbagai produk di dalamnya.
terus itu nanti diintegrasikan ya, terus ada lagi produk lagi namanya payment gateway. Itu nanti di-combine jadi API. Hasilnya kita memilih produk apa yang kita mau, akhirnya kita bisa bayar semuanya lewat online. Nah, itu disruptkan. Dan itu kita publish lewat internet, lewat seluler, sehingga semua orang bisa pakai di seluruh Indonesia tanpa orang itu harus ke toko kan. Nah, itu contoh sesuatu yang disrupt gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau kita kan sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu kan menimbulkan sebuah kenyamanan ya, sebuah kenyamanan baik buat penggunanya, sehingga apa? Semua orang bisa pakai, semua orang bisa menggunakan itu. Bahkan contoh misalkan di Tokopedia, semua orang mau beli juga bisa, semua orang mau melakukan menjual juga bisa. Jadi itu menjadi semacam sharing ya, sharing ekonomi kalau kita katakan, saling sharing. Jadi satu dengan yang lain bisa berkontribusi, itu saya bisa jadi pembeli, saya juga bisa menjadi penjual. Nah, coba kita lihat 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Nah, itu makanya penting banget yang namanya continuous ya, continuous improvement, continuous information, dan kita harus terus belajar. Makanya di sini ada satu quote dikatakan adaptive all the time is the key for being able to shift ahead. Intinya apa? Kalau kita mau maju, kita menghadapi tantangan zaman, kita harus beradaptasi. Ya, beradaptasi terhadap segala hal, kita harus melek terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Oke, next mungkin boleh lihat lagi Wahyu. Nah, jadi di sini grid shifting. Shifting itu kan berubah ya, dan impact-nya besar. Harus platform base. Ya, bukan product base. Jadi produk versus platform. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Mungkin dari Wahyu sendiri kurang lebih ada semacam pengalaman nggak yang mungkin bisa di-share ke teman-teman ya? Dari use case apa yang bisa kita lihat dari semacam continuous ini? Mungkin dimulai dari pabrik ataupun kehidupan sehari-hari, misalnya video, analitik, dan gimana gitu loh, dari pengalaman. Iya, benar. Jadi sebenarnya aku juga sharing, saya juga sharing. Sebenarnya kita itu mungkin kita harus melek dengan apa sih yang ada terjadi di lapangan, apa sih yang terjadi di market, apa sih yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh, mungkin 2 tahun lalu ya, itu mulai terjadi pandemik, mulai terjadi namanya mungkin COVID ya. Jadi bahasa ada yang isolasi mandiri, ada yang mohon maaf mungkin masuk rumah sakit, dan itu mengganggu operasi dari perkantoran. Itu sangat mengganggu operasi perkantoran. Sehingga ada chance operasi perkantoran itu akan bisa, misalkan ada 2 atau 3 orang yang kena positif, mungkin dia akan punya potensi menularkan ke satu kantor itu, dan terpaksa satu kantor itu harus di lockdown, harus ditutup. Nah, padahal mungkin operasional pabrik tetap harus berjalan dan tentu harus menjaga bagaimana caranya supaya karyawannya itu aman. So basically banyak produk-produk mungkin lapangan itu seperti kamera thermal, mesin absen yang menggunakan face, mungkin kalau pernah lihat di video ya di situ. Berawal dari situ, kita udah mulai nih, nanti kita juga share lebih dalamnya. Akhirnya kita mulai nih, shifting. Oh, ternyata kebutuhan market itu ditambahkan dengan health declaration form. Sebelum masuk itu harus dikasih survei. Jadi dia itu sudah kemana, terus dia punya antigen apa, harus tracing. Dia pernah kontak sama siapa aja. Lalu akhirnya kita melakukan tracing. People-nya harus tracing. Ketika masuk, dia harus masuk dari jam berapa, duduk di mana, kontaknya dengan siapa saja, dan data-data itu terjadilah historinya. Dan akhirnya terbentuklah suatu sistem yang menjadikan sebuah dasar penggunaan IoT dengan sensor-sensor teknologi yang mungkin teman-teman akan dan sudah pelajari ya, dan itu menjadi suatu solusi. Dan seperti contoh ini Pak, jadi platform. Jadi kita bergerak berdasarkan apa sih yang ada di lingkungan kita, dan kita merangkainya menjadi sebuah solusi yang memiliki value, dan itu yang kita harapkan. Dan itu yang aku harapkan dari teman-teman sudah mulai supaya dapat gambaran seperti itu Pak. Ya, kalau itu seperti itu Pak, shifting gear. Lalu juga kita juga punya case itu di pabrik itu sering terjadi mungkin losses ya. Jadi potensinya itu besar. Mesin-mesin pabrik itu tidak dipakai 100%. Sayang sekali. Padahal mungkin marketnya di pasar itu besar banget.
Jadi tidak pernah bisa memenuhi market pasar. Nah, karena apa? Ternyata ada namanya bottleneck atau mungkin namanya tidak efisiensi di mesin-mesin itu. Dan dari situ kita coba lihat gimana kita ambil data-datanya dari sensor-sensor yang ada, lalu kita bangun dan akhirnya kita masukkan ke dalam suatu platform dan akhirnya data itu bisa berguna dan akhirnya bisa membantu rekan-rekan atau customer kita untuk meningkatkan kemampuan daya saingnya. Dan itu yang kita harapkan juga. Jadi selain kita bisa dengan teknologi, kita juga harus bisa dengan awareness apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini. Ya, kurang lebih gitu Pak platform itu. Jadi kita melakukan platform itu, kita konekin dari data ERP, kita konekin dari data data mesin, kita konekin semua data dari laporan lapangan, semuanya kita datuin dari satu platform dan akhirnya bisa jadi sebuah solusi yang baik, sebuah solusi yang bisa menguntungkan customer. Ya, kurang lebih gitu Pak Isur. Kalau dari Bapak gimana Pak? Oke, ya. Ya, jadi memang cukup mengena ya dengan penjelasan dari Pak Wahyu tadi ya, terutama kalau kita ngambil use case COVID lah, kita ngambil use case, kita mungkin nggak perlu ngambil yang terlalu jauh dulu teknologinya canggih seperti yang di film misalkan seperti itu, tidak. Kita lihat yang sekitar kita saja yang pandemi COVID ini gimana. Tentunya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, dengan 2 tahun yang lalu pada saat pandemi masih awal-awal banget, itu kan pasti horor banget ya, jalanannya kosong sekali gitu. Sekarang walaupun kita lihat penambahan positifnya banyak, tapi saya rasa sekarang udah mulai agak agak normal gitu dibanding awal-awal kemarin. Itu memang saya waktu itu dengan Wahyu semua kan kerja dari rumah. Agak kagok karena biasanya kita ke kantor ketemu ngobrol tiba-tiba ya mesti kerja dari rumah tapi masih produktif ya. Nah, terus kalau mau masuk kantor gimana? Nah, akhirnya saya coba kebetulan di Metrodata ya, khususnya itu ada semacam KPI di mana semua karyawannya mesti berinovasi. Jadi ada KPI yang cukup kita katakan yang cukup dijalankan oleh satu perusahaan, kita harus memiliki inovasi tiap tahun. Jadi saya dengan Wahyu itu memikirkan, oh ini ada COVID nih, kita coba bikin inovasi apa yang bisa kita terapkan di kantor ya. Itu yang tadi dijelaskan oleh Wahyu ya. Jadi kita combine thermal kamera dengan platform kita bilang head desk system ya, yang kita bisa bikin tiket, nanti sistem itu bisa ngasih notifikasi. Nah di sini kita lihat, kita tidak hanya bicara produk, nggak hanya bicara produk thermal kamera, kita nggak hanya bicara soal software ticketing system, tapi bagaimana kita mengcombine itu semua sehingga bisa menghasilkan sebuah notifikasi kalau ada yang masuk kantor. Nah, itu contoh sebenarnya inovasi ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan ini kita masuk ke inti ya. IoT itu apa sih? Apa hubungannya dengan Industri 4.0? Ini udah masuk ke ranah agak teknologi ya, agak teknologi. Nah, ini kita coba memberikan gambaran ke teman-teman. Industri 4.0 itu apa sih? Hubungannya dengan IoT apa sih? Yang paling penting hubungannya dengan apa yang dipelajari oleh teman-teman sekarang ini. Ya, karena IoT itu pasti ada hubungannya dengan teknologi komputer ya. Berhubungan dengan jaringan komputer, berhubungan dengan kelistrikan, ya, berhubungan dengan sensor, terus berhubungan dengan big data. Satu lagi berhubungan dengan cloud computing. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah sering mendengar cloud computing, mungkin ada yang baru. Ya, zaman sudah sangat berubah. Semuanya itu kalau kita bandingkan dengan 10 tahun itu sangat jauh bedanya, ya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke slide selanjutnya, Wahyu, supaya bisa memberikan gambaran ke teman-teman Industri 4.0 itu apa. Nah, saya sedikit menjelaskan memang ini agak teknikal, tapi cukup menarik buat teman-teman yang ingin explore soal IoT yang lebih lanjut. Nanti slide selanjutnya kita akan banyakin di sisi video ya, video yang mungkin memberikan semacam gambaran terkait dengan Industri 4.0. Ya, sebelum kita bicara soal IoT, ya, kita ada baiknya melihat sedikit tentang revolusi industri ya. Ya, revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita lihat ya secara timeline, ya, Industri 1 ke Industri 2 ya butuh waktu kurang lebih 1 abad. Industri 2 ke 3 kurang lebih butuh waktu 1 abad lagi. Nah, coba kita lihat dari 3 ke 4. Itu saya rasa setengah abad juga nggak sampai. Nah, nanti
bahkan sekarang sudah kita mulai dengar nih industri 5.0 yang isinya adalah metaverse. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar itu istilah metaverse, itu akan men-trigger industri 5.0. Nah, tapi untuk tahap awal kita bicaranya industri 4.0 yang masih relevan ya, dengan sekarang yang digaungkan di mana-mana gitu sih. Ya, nah kalau kita sedikit melihat lagi industri 4.0 masih 1.0 yang masih cukup tradisional ya, itu masih menggunakan tenaga uap. Satu abad kemudian udah bicara soal mass production, ban berjalan, energi listrik, setelah listrik ditemukan gitu ya, atau Alpha Edison. Terus masuklah ke industri 3.0 yang ya mungkin zamannya kita belajar, saya juga dulu teknik komputer yang bicara microcontroller, system control, automation, computer, elektronik, itu industri 3.0. Robotik masuk ke industri 3.0 ya. Nah, setelah bicara industri 4.0 ya, itu udah mulai kita mengintegrasikan dunia pabrik ya, atau kita kenal dengan istilah operation technology, OT. Kita combine dengan IT, information technology, menghasilkan 4.0 ya. Di industri 3.0 udah ada robotik sudah ada di situ. Tapi kita tambahkan kemampuan intelijen di robot itu dengan cyber physical system ya, artificial intelligence ya. Artificial intelligence dibangun dari mana? Dari big data. Big data itu ngambil dari mana datanya? Banyak hal, bisa ngambil dari sensor, bisa ngambil dari sistem IT yang sudah berjalan, bisa mengambil data dari ERP, terus dilakukan korelasi ya antara komponen yang saya sebutkan, terus kita suruh belajar deep learning, machine learning, menghasilkan namanya artificial intelligence. Ya. Jadi kita lihat komponennya apa di industri 4.0? Ada cyber physical system, ada IoT, ada network ya. Jadi itu yang pencetus dari industri 4.0. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan atas, ada apa saja di industri 4.0? Ada yang namanya automation, ya sebenarnya di industri 3.0 sudah ada. Ada yang namanya connectivity. Kalau kita bicara internet, kita bicara teknologi 3G, 4G, 5G, oke, teknologi broadband, teknologi internet, itu semua connectivity, ya. Dengan adanya connectivity lah, baru kita bisa melakukan remote access. Oke, selanjutnya kita lihat cloud computing. Sekarang orang bangun data center itu nggak harus secara fisik ya, atau kita bicara on premise di sebuah gedung milik sendiri, investasinya gede. Kita bisa sewa. Sewanya di mana? Di cloud computing. Jadi setelah ada connection, ada internet, kita bisa connect ke cloud computingnya. Ya, supaya bisa masukin data kita secara cloud. Setelah itu, misalkan kalau sebuah perusahaan punya cabang yang banyak, ratusan cabang. Kita bangun data center di setiap 100 cabang, kan investasinya besar ya. Nah, caranya gimana? Mungkin kita bisa bantu dengan cloud computing tadi. Data-data, workload, semua taruhnya di cloud. Jadi satu akan lebih menghemat waktu. Sehingga kapan aja mau diakses juga bisa. Dibandingkan kalau kita misalkan bangun secara on-prem, itu tentunya perlu ada waktu membangun. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke IoT. IoT nanti akan bicara soal sensor tadi, yang tadi seperti kita jelasin ya. Setelah itu big data. Kita bicara big data karena dari sensor yang bisa menghasilkan data. Ya, setelah itu ada lagi namanya system integration. Jadi komponen-komponen yang saya sebutkan tadi diintegrasikan menjadi sebuah platform lagi, ya, inovasi lagi. Oke. Nah, jadi intinya kalau kita lihat lagi di bawahnya, Internet of Things apa saja? Dengan adanya Internet of Things, satu, kita bisa mengambil data kapan aja, konteksnya apa saja, ya. Anything, any device. Jadi dengan adanya teknologi IoT ya, teknologi industri 4.0, ya, kita bisa melihat data kita kapan aja, di mana aja. Diakses oleh siapa aja, asal diberikan akses. Terus, ya ini ada anyone, anybody. Setelah itu ada any service, any business. Ya, jadi tidak hanya industri tertentu aja bisa menggunakan IT. Kita bisa bicara, misalkan yang kita kenal dengan IT kan pasti industri apa? Telekomunikasi dan
industri keuangan ya, tapi sekarang udah mulai bisa masuk ke industri transportasi, masuk lagi ke industri makanan, food and beverage, semua bisa pakai itu. Any pet, any network, any place, anywhere. Tentu akan muncul satu pertanyaan krusial. Waduh, kalau semuanya bisa digantikan oleh mesin, nanti keberadaan dari sumber daya manusianya gimana? Ya makanya kita harus berpikir gini, kita harus melek terhadap sekitar kita. Ya kita harus melek teknologi sehingga kita bisa mempelajari teknologi. Jadi kita tidak mengikut teknologi itu, tapi kita kontrol teknologi itu. Ya, oleh karena itu kita harus mau belajar setiap saat sehingga kita bisa ngikut ya, kita ngikut perkembangannya. Ya, misalnya saya masih kasih contoh lah, misalkan dulu awal-awal masih menggunakan Gojek ya. Awal Gojek saya udah coba, orang lain belum mau coba. Ya saya banyak yang state wah nggak aman lah karena ini nggak jelas segala macam. Nah sekarang udah jalan 3-4 tahun ke depan, semua orang pada pakai. Nah jadi ya kita harus bisa bukan mengikuti ya, tapi kita bisa melihat bagaimana cara kita mengendalikan itu semua, antisipasinya seperti apa, bagaimana cara kita mempelajarinya agar ya, kita bisa dengan teknologi jalan bersama-sama seperti itu. Tapi tentunya harus didukung dari berbagai pihak gitu loh. Selanjutnya, nah kita lihat lagi di bawah, okay? Seperti yang kembali lagi saya selalu katakan platform based, bukan product based, platform based. Di bawah itu ada apa saja? Ada connection, ya. Ada analyze, ada integrate, ada learn. Kita lihat ini ujung kemana nih? Ke big data sebenarnya. Ya, dengan adanya sensor, makanya koneksi bisa terjadi. Ya, setelah koneksi terjadi, ada sensor ngirim data. Data dikumpulin di satu tempat. Setelah data dikumpulin, dilakukan korelasi, dilakukan analisa. Ya, setelah dilakukan analisa, data yang diambil kita bisa integrasi dengan berbagai sistem. Contoh, misalkan ERP, ya. CRM atau IoT platform apapun itu ya. Setelah itu data dari kumpulin diintegrasi dengan berbagai sistem, nanti kita latih mesin itu dengan teknologi misalkan deep learning, machine learning sampai akhirnya artificial intelligence. Makanya di Metrodata kita mengcombine istilah big data dan analitik ya, big data and analytic karena kombinasi dua itulah yang bisa membangun sebuah teknologi artificial intelligence ya. Ya, kurang lebih itu penjelasan saya. Mungkin dari Wahyu sendiri gimana? Kita mungkin bisa langsung lanjut ke video ya biar teman-teman bisa mendapatkan gambaran soal yang tadi saya sebutkan ya tentang industri 4.0. Nanti habis itu baru kita coba diskusi lah ya. Baik. Oke, Pak. Ya, ini nanti setelah habis ini kita dengar video, nanti kita diskusi dulu ya. Jadi ini kita dengerin videonya dulu. Kalau nggak kedengeran suaranya, tolong kabarin saya ya. Suaranya nggak kedengaran, Wahyu? Suaranya nggak kedengeran ya, Pak. Oke, saya ganti screen saya. Oke, kita share screen lagi ya. Oke, mungkin pakai subtitle aja ya. Karena suaranya lagi itu. Oke. So, Pak Sur mau kita jelasin dulu atau gimana? Biar ini dulu ya. Mungkin kita jauh. Kita mungkin boleh coba videonya kalau bisa sih ada suaranya sih biar lebih dapat ya. ininya. Baik. Ini Pak Sur, apa Bapak bisa share screen? Ya, coba ya, saya share screen saya ya. Baik. Karena video ini cukup menarik ya untuk kita sampaikan.
Udah kedengaran suaranya? Belum, Pak. Belum kedengarannya. Mas Basit atau Mbak Beta mungkin bisa di-share screen dari komputer, Mbak? Gimana baru coba apa susah mana penampilannya gitu maksudnya kayak lo apa mana ya kayak udah sampai ya perubahannya. Oh iya Bu Evelyn, saya ada share linknya di chat box, mungkin boleh di play dan di share juga, mungkin bisa nyala di sana. Biar kami bantu untuk share screen-nya ya. Karena males toh. Industry 4.0 is one of the big buzzwords that is flying around at the moment. And it basically refers to the fourth industrial revolution, where we've seen transformative technologies that have changed industry. At the moment, this fourth industrial revolution sees smart factories with connected machines and intelligent robots. But how do we get there? The first industrial revolution basically started in the 1770s, where we moved from hand to machine, from farms to the first factories, using steam and water power. Then 100 years later, electricity arrived in the next industrial revolution. So this gave us automation, it gave us assembly lines. So this was the real start of factories as we know them today. Another 100 years later, we have the computer arrived around 1970. We now have computers that would allow us to automate some of the blue-collar work in factories. We have electronics in them. And this latest industrial revolution, which has just started, which we refer to as Industry 4.0, is now not looking at these individual computerized machines, but this whole network of them. They're all talking to each other. We have intelligent factories. And some of the underlying technologies of this new industrial revolution is the Internet of Things. We have smart machines that have sensors in them that are connected to networks and talk to each other, so they can diagnose their own problems and alert someone that something is going wrong within the machines. We have big data, so all of these machines generating huge volumes of data that we can now use and analyze. And we can use things like artificial intelligence and machine learning to make sense out of this data. So we get things like predictive maintenance, where a machine or an assembly line will tell us that it might be going to break down in the next day or so. So we need to fix things before they actually ever happen. We now have interconnected supply chains where ships are talking to warehouses, they're talking to trucks. It also enables us to have more intelligent robots and autonomous things like vehicle and drones. So this means that we now have ships arriving, the containers can be tracked, the warehouse can be ready even if there's a delay. We can now ship things automatically using delivery robots. Where I live in Milton Keynes, we now have the Starship robots delivering our shopping. They even deliver the fish and chips from our local fish and chip shop. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now the industry... So this is Industry 4.0, this new world of smart connected machines and intelligent robots that. And what this basically means is that this new industrial revolution means we need to rethink our businesses. We need to take them from the third industrial revolution to this new brave world of Industry 4.0. And we need to develop our skills, and we need to figure out what the role is that people will play in all of this. So we're now talking about cobots. So we co-share our working environment with intelligent robots. So we need to make sure that we find a new place for all of us.
And this is what I help companies do, is I help them prepare for this new fourth industrial revolution, help them shape their business processes, their business skills, so they can leverage all of these new technologies. And like every previous industrial revolution, the organizations that don't prepare for this will very quickly be left behind. If you are a company that makes typewriters, you will be superseded by someone that makes computers. And in the same way, anyone that doesn't leverage all of this technology will not be as efficient, as effective. They will not deliver smart solutions to their customers, and therefore will be left behind. If you would like to learn more, head to my website at bernardmar.com, where you can find tons of articles, white papers and videos that will give you a lot more insights into real-world case studies and examples. Ya, itu tadi tentang Industri 4.0. Mungkin ada satu lagi yang lebih ke arah use case ya. Saya juga udah tambahkan di chat box-nya, mungkin boleh minta bantuan untuk diputar. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now, the industry is entering the exciting Industry 4.0. It is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process, from the supply chain and enterprise to the shop floor and end users. The goal is to drive productivity and innovation and empower businesses in an integrated, data-driven manufacturing environment. Asia is now occupying or has in fact taken more than half of the global share of the economy. And with that, global companies have started to base not just manufacturing but even local product development and designs within Asia in key locations including Singapore. We do see that the need to move up the value chain for manufacturing, the adoption of Industry 4.0 concepts is going to be a lot more pervasive. For the Singapore government, the manufacturing domain is one in which we are very heavily committed in, having committed close to about 3.3 billion Singapore dollars, which is roughly about 2 billion euros, to fund public-private partnership R&D activities between the state through agencies such as A*STAR and the private sector in Singapore. The A*STAR Model Factory is an immersive learning environment which allows companies to experience and experiment with advanced manufacturing technologies before adoption on the factory floors. This is a platform for co-creation and co-development between private sector companies and public sector researchers. The Manufacturing Control Tower is the nerve center of Simtek's Model Factory. The MCT provides visibility across the entire manufacturing pipeline as data is automatically collected, integrated, and displayed through smart IoT technologies. It creates a connected, data-driven manufacturing environment that empowers faster problem diagnosis and informed decision-making. Industry 4.0 also goes beyond using data to optimize operating conditions. The Model Factory explores the creation of intelligent networks along the manufacturing chain with new technologies like industrial IoT, robotics, and augmented reality. These smart networks transform manufacturing processes like production and assembly, repair and maintenance, as well as help with effective training. For companies looking at new opportunities, new areas, and new locations in the world, Singapore is a good location to enter Asia. We are here to provide the public sector support for companies to embark on Industry 4.0. The future of manufacturing is here.
Ya, oke. Kita coba. Oke, terima kasih buat tadi videonya ya. Mungkin dari Wahyu boleh share screen lagi ya. Ya, mungkin saya sedikit merangkum sambil nunggu Wahyu untuk share screen. Jadi tadi ada 2 video. Yang pertama itu ya dijelaskan soal industri 4.0 itu apa ya. Ya mungkin sesuai dengan tadi saya coba sudah jelaskan di awal. Terus yang kedua adalah use case. Nah, di sini use case cukup menarik ya. Industri 4.0 itu ya gitu. Jadi dari mesin-mesin pabrik ya kita udah bikin automation-nya, setelah itu nanti setiap pergerakan dari mesin itu menghasilkan data. Data itu akan dilempar nanti ke operator. Data itu bisa diolah, bahkan nanti sampai bisa diintegrasikan ke ERP system gitu ya. Kenapa bisa ke ERP system? Karena setiap namanya manufacturing itu pasti ada distribusinya ya, distribusi sampai ke toko-toko, sampai bisa melakukan cek stok, gudang dan sebagainya. Jadi dari dia produksi sampai masuk ke toko itu stok barang itu secara real time akan berubah. Itu tentunya akan sangat membantu membantu si perusahaan ya untuk secara real time memonitor stok ya. Gitu. Jadi antara supplier, teknologi produksi dan sebagainya. Ya ini semua kalau sudah data driven ya itu sudah bisa melakukan predictive analysis ya dengan adanya teknologi big data dan artificial intelligence. Oke ya, jadi nanti videonya kalau misalnya teman-teman tertarik mungkin bisa dilihat lagi. Saya udah posting di chat box ini. Jadi kalau misalkan mau dilihat kembali juga bisa gitu. Nah ini mungkin selanjutnya boleh dijelaskan oleh Pak Wahyu ya soal Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, Indi 4.0 apa sih gitu kan? Coba mungkin boleh lanjut dengan Wahyu ya. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak Sur. Ya, mungkin di teman-teman sering dengar ya kata-kata industri 4.0, industri 4.0 itu apa sih? Sebenarnya ya banyak yang mengartikan, tapi pemerintah Indonesia sudah menstandarisasi apa menjadi industri 4.0 dan apa yang jadi standar-standarnya. Jadi dibagi jadi 5, yaitu adalah manajemen organisasi, orang budaya, operasi pabrik, teknologi, dan produk dan layanan. Jadi mungkin istilahnya pemerintah Indonesia ingin meningkatkan awareness. Jadi ingin meningkatkan awareness, jadi pingin ada manajemen organisasi dan people culture-nya tuh udah bisa masuk belum ke industri 4.0. Seperti mungkin awareness-nya, kesadarannya, terus operasi pabriknya sudah cerdas belum, udah banyak data yang dikumpulin belum, dan sebagainya. Lalu juga ada teknologinya sudah digitalisasi, ada smart machine, konektivitas, insider, terus produk layanannya itu udah smart product atau belum. Sebagai contoh ya, mungkin salah satu yang contoh yang paling bagus ya menurut saya itu adalah Bank BRI ya. Bank BRI itu punya produk-produk yang smart produknya cukup bagus, digital banking. Ya sebenarnya digital banking juga bank-bank besar di Indonesia itu punya produk-produk digital banking yang sangat baik. Jadi mereka memiliki kemampuan smart produknya yang sangat baik lah. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk revitalisasi manufacturing, supaya ekspornya bisa lebih tinggi, meningkatkan keuangan negara, belanja sama investasi sama itu. Mungkin ada sedikit ya saya sering ketemu ya. Mungkin saya sering ketemu ketika saya berkunjung ke pabrik-pabrik, ke lapangan. Ini mungkin ada beberapa concern yang mungkin saya akan sedikit sharing di sini. Yang pertama, industri 4.0 apakah mengurangi potensi tenaga kerja? Saya bisa bilang, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban 100%, tetapi yang saya melihat dari experience saya dan ketemu saya, jawabannya kadang-kadang tidak. Yang berkurang itu adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Maksud saya adalah mungkin pekerjaannya hanya mungkin input data, terus pekerjaannya cuma mungkin fotokopi dan sebagainya, mungkin itu akan berkurang. Tetapi ketika di experience kita yang implementasi industri 4.0, justru mereka perlu menambah orang. Perlu yang mereka kurang itu adalah data engineer, mereka perlu IoT engineer, mereka perlu orang-orang yang bisa bangun konsepnya supaya data bisa dikumpulin. Mereka juga perlu data science, mereka perlu orang yang bisa mengolah data itu, dan tentu akhirnya memvisualisasinya. Jadi mereka butuh semacam front end, developer, atau
UI UX developer. So tren ke depan itu akan bergeser. Tren berdepan akan bergeser. Mungkin yang selama ini dulu manual, sekarang orang akan lebih ke arah teknologi. Jadi mungkin memang kalau dulu itu yang manual ini sekarang sudah mungkin pencatatan manual, sekarang mungkin catatannya pakai teknologi. Mungkin yang mencatat dulu perlu 5, mungkin sekarang cuma perlu 1. Sisanya memang yang diperlukan lagi bagaimana orang yang olah data itu. Terus juga mungkin sedikit di slide ini juga, mungkin saya akan sedikit kasih gambaran juga. Mungkin IoT, Big Data, dan Data Science ya, Machine Learning ya. Ya mungkin juga saya simplified lagi dengan mungkin, moga-moga bahasa saya benar, tapi saya akan simplified lagi. IoT itu Internet of Things, jadi bisa koneksi semua. Big Data itu mungkin sejenis kayak, Big Data itu seperti Google ya. Google itu mungkin merekam data-data histori kita gitu kan. Dan dia akhirnya memberikan sebuah rekomendasi iklan berdasarkan histori kita, dan itu menjadikan dia raksasa komersial. Dan itulah makanya dia menyimpan data-data yang begitu banyak, begitu besar, dan dia disimpan di big data tersebut. Terus juga mungkin coba saya simplifikasi tentang data science ya. Data science itu sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi nggak sebenarnya simple juga. Jadi sebagai contoh, misalkan saya udah kenal dengan seseorang. Saya sudah kenal dengan seseorang, namanya mungkin saya contoh pengandaian, mungkin Amit atau Reza, gitu kan. Amit sama Reza. Amit ini karakternya adalah pemarah, tapi dia mungkin berapa hari kemudian dia marahnya nggak akan lama. Kalau Reza ini saya nggak gitu kenal, misalkan begitu kan. Nah, ketika dua-duanya mukanya sedang murung atau mukanya sedang marah, maka saya bisa menganalisa, oh Amit paling 3-4 hari lagi ini, paling 4 hari lagi juga hilang sedihnya, karena saya tahu dia, saya kenal dia. Tapi kalau Reza ini mungkin gimana ya, saya nggak tahu sih, karena saya nggak kenal. Nah begitu juga dengan data science. Jadi mereka mengolah data-data yang sudah lama, udah banyak data-data lama, lalu mereka cari polanya. Jadi sebagai contoh, misalkan punya motor ya, motor itu mungkin motornya direcord datanya 5 tahun ke belakang. Oh ternyata getarannya itu kalau misalkan kadang-kadang tuh getar tiap 3 bulan. Nah ketika bulan keempat getarnya makin banyak, 5, getar 6, berarti ketika bulan ke-7 itu pasti rusak. Nah dengan ada itu berarti kita bisa ngolah data-data tersebut. Oh ya kita bikin modelnya lah, modelnya banyak sih ilmunya, itu nggak akan saya bahas sekarang. Tapi teman-teman bisa dalamin. Jadi dengan data-data, oh iya berarti sebelum 6 bulan nih harusnya kita lakukan maintenance. Nah, itulah fungsi Industri 4.0. Dari langkah-langkah itu ya akhirnya menjadi sebuah goal, tujuan dari pemerintah. Gitu. Ya, mungkin dari sini Bapak Suryanto, mungkin saya akan langsung ke 8 pilar MI ya Pak. Nanti biar Pak Suryanto bisa jelaskan. Halo Pak Suryanto. Oke, ya. Nah dari sini mungkin saya lanjut aja ya. Nah di sini kita offeringnya DMI itu seperti ini. Jadi kita punya 8 pilar. 8 pilar ini adalah fungsinya untuk bagaimana mengubah tadi data-data semuanya menjadi value di dunia IT terutama. Yaitu ada cloud, business application, digital business platform, big data dan analytics, security, hybrid infrastructure, sama consulting advisory, sama managed service. Ya, mungkin kita tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang itu terutama di security itu memang banyak tentu ya. Tapi di era tren selanjutnya mungkin akan beralih ke device OT yang mungkin sekarang ini agak jarang. Belum banyak sebanyak si IT. Nanti lama-lama makanya perlu juga marketnya juga ada menjadi satpam lah ya, bukan satpam sih. Mungkin bagaimana security konsultan yang bisa menjaga keamanan dari mesin-mesin pabrik ini atau alat-alat ini. So, basically semuanya ini akan berkembang terus. Nah, terus
apa sih yang jadi tujuan utama dari industri 4.0 gitu loh. Kita fokus ke digitalisasi. Jadi gimana sih caranya supaya dia ini bisa menghasilkan value. Nah, konsep kita dibagi dari 6 step. Kita 6 step. Yang pertama adalah ini shop floor automation itu semua device-device OT itu device-device lapangan ya, itu diperlukan. Sebagai contoh, ada suatu use case yang unik ya. Ada sebuah startup di Indonesia itu membangun jembatan monitoring. Jadi dia membangun jembatan itu kan suka mengembang ya, karena besi dia kalau kena panas dia suka mengembang atau menyusut gitu. Nah dia pingin ngukur kadar ngembang menyusut ya. Jadi dia bisa tahu seandainya deformasinya ya mungkin bahasa itunya deformasinya terlalu tinggi, maka dia bisa muncul alert dan bisa melakukan perawatan yang berpotensi untuk safety dan penghematan biaya maintenance sipil. Nah itu secara simple mereka kumpulin sensor-sensornya, dipasangin ke titik-titik yang diperlukan. Tentu harus ada yang ngerti ya sipil itu sepertinya apa ya. Nah dengan ide-ide seperti itulah akhirnya dikumpulin nih data-datanya, sensor-sensornya disiapin. This is yang the first step yang we have to do. Nah yang kedua adalah bagaimana caranya adalah menghubungkan itu dengan operasi. Jadi sebagai contoh, misalkan di mesin-mesin pabrik, itu ada namanya mungkin operator pabrik. Ada namanya juga teknisi, ada namanya juga engineer, ada namanya juga helper. Nah, itu semua bagaimana caranya bisa mengakses data yang mereka perlukan. Jadi sebagai contoh, kebetulan saya dulu maintenance pabrik ya, kebetulan juga di Jawa Tengah, sempat waktu itu mungkin di CV saya ya, di waktu itu di Solo. Nah, saya berarti kita butuh data-data itu, dan kadang-kadang memang data-data itu tidak available. Nah, belum lah, karena dulu. Nah, data-data itu, di mana caranya data-data itu supaya bisa dikoneksikan, lalu membantu kita untuk melakukan operasional. Nah, terus selanjutnya adalah gimana caranya setelah itu first step itu digabungkan dengan IT, jadi digabungkan dengan teknologi-teknologi IT. Sebagai contoh, misalkan mesin pabrik ini dihubungkan dengan jadwal produksi, sehingga kita tahu jadwal produksi mana yang membutuhkan waktu lebih panjang, jadwal produksi mana yang membutuhkan waktu lebih pendek. Nah, waktu-waktu dari situ bisa ketahuan. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata ada bottleneck nih. Harusnya standarnya jalannya 12 jam, tapi kenapa jalannya 16 jam? Kenapa seperti ini? Dan itu yang punya potensi. Oh, kita butuh satu orang nih buat analisa. Oh, ini udah jadi nih. Ternyata problemnya ini Pak. Oke, kita bikin gimana caranya. Akhirnya setelah itu kita dapat visibility kan. Terus ada satu orang lagi yang analisa itu, akhirnya kita dapat step 4 dan 5. Kita dapat visibility apa yang terjadi di pabrik saya, apa yang terjadi di lingkungan saya, apa yang terjadi di kantor saya, terus kita tahu kenapa ini bisa terjadi. Nah itu, jadi ini potensinya besar, jadi orang-orang yang mengerti data, orang-orang yang mengerti teknologi, itu memiliki potensi lebih baik untuk mendapatkan kesempatan lah di era nanti. Karena semuanya akan berhubungan dengan data. Nah, setelah itu oke, kenapa ini bisa terjadi? Oh ya udah, berarti ini terjadi karena ada bottleneck. Oh ini terjadi karena shift-nya ini suka agak lambat responnya, atau mungkin ini terjadi karena mesinnya memang sudah tua. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu, berarti kita akan membuat gimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi. Dan akhirnya kita bisa prediksi, ini bisa terjadi lagi nggak ya, kapan? Gitu. Jadi ternyata mungkin pernah ada juga kasus dikumpulin itu, tiba-tiba mesin pabriknya mati. Semua orang bingung, kenapa ini mati? Gitu kan? Semua orang bingung. Nah, begitu dilihat record datanya, oh ternyata ada namanya, ada MCB-nya trip jam sekian. MCB-nya trip jam sekian itu karena ada namanya harmonik lah, sebuah noise lah di dunia listrik. Nah, oh ini akhirnya terjadi nih. Oh gimana caranya supaya noise-nya ini bisa hilang nih? Oke, ya udah. Berarti kita pasangin
filter supaya noise-nya hilang. Oke, lalu kita prediksi nih, kalau dia filter ini kan umurnya 33 tahun ya, pokoknya 23 tahun lagi kita pantau nih. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi itulah 6 step untuk mendapatkan bagaimana mengubah data menjadi sebuah value. Nah, memang banyak rata-rata di Indonesia masih menggunakan step 5, 4, dan 5. Nah, step 6 ini yang akan booming ya, yang saya rasa akan booming mungkin in the next 5 until 15 years lagi lah. Nah, ini yang itu adalah sebuah kesempatan emas lah buat teman-teman sekalian. Nah, terus ini bagaimana penerapannya, contoh use case ya. Tadi saya panjang lebar mungkin use case-nya. Coba kita bangun sebuah use case. Ya, oke, sorry, Wahyu. Apa terkait dengan yang tadi, gambaran yang tadi ya, yang 6 step itu terkait dengan proses analisa. Itu saya rasa sih cukup menarik kalau kita bisa tunjukin proses yang tadi ya, yang business value di slide sebelumnya. Oke, baik Pak. Mungkin coba saya juga sedikit tambahkan ya. Ada sedikit slide tambahan. Nah, ya, ini adalah prediktifnya ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan prediksinya. Nah, yang pertama itu memang selalu pakai deskriptif analitik. Apa yang terjadi? Yang tadi kita ngerti kan apa yang terjadi, terus akhirnya kita tahu, terus habis itu why this happen gitu kan. Akhirnya kita tahu kenapa ini terjadi. Oh, misalkan punya motor ya. Motornya sering punya motor satu, motornya ini agak boros ya. Oh, ternyata memang ada yang bocor atau apa. Itu jarang terjadi, semoga tidak terjadi. Nah, atau mungkin memang habit dari pengemudinya. Nah, itu akhirnya kita bisa tahu nih dari data-data tersebut kan. Nah, setelah itu kita lakukan prediktif. Tadi gimana apa yang akan terjadi lagi kalau habitnya tidak berubah atau mungkin mesinnya tidak diperbaiki, pasti akan muncul kerusakan. Pasti akan muncul. Itu udah pasti. Nah, akhirnya kita bisa melihat, oh kira-kira berapa lama lagi sih? Oh, oke. Berarti kita sudah mulai, kita bisa mulai prediksi nih. Kita akan mulai hitung-hitung nih. Nah, setelah itu kita melakukan preskriptif. Mungkin nanti ke depannya, ini yang paling tinggi ya. Ini yang paling tinggi sekali. Ini kita memberikan resep sebelum sakit itu terjadi. Jadi sebagai contoh mungkin di pompa ya, pompa air. Pompanya ini udah bunyi. Pompanya ini bunyi, bulan pertama bunyinya dikit, lah bulan ketiga dikit, bulan keempat dikit. Nah, kita kasih rekomendasi karena kita punya data pompa dan kita sudah punya, kita tahu pompa itu harus diapain. Jadi kita tahu, oh berarti kita kasih ini setiap 3 bulan harus checking. Kalau suaranya di kanan atau getaran di kanan, oh itu ganti misalkan mechanical seal-nya. Atau mungkin kalau kita kari di kiri, suaranya ada di kiri, oh itu mungkin bautnya. Itu mungkin bautnya kurang kencang atau apa. Jadi kita bisa memberikan saran. Dan itu adalah salah satu yang paling tinggi dan itu yang dikejar di industri 4.0 ini. Karena lebih begitu. Pak Sur, ada tambahan, Pak? Iya, sorry. Tadi slide-nya mungkin belum kelihatan sih yang data analitik itu tadi yang tadi dijelaskan ya. Oh, belum ya Pak? Mohon maaf, saya udah sharing sih. Ya, belum kelihatan sih. Oh, baik. Saya sharing ulang ya. Ya. Ya, mohon maaf teman-teman. Kita sharing ulang. Ya, kelihatan? Coba di slide yang sebelumnya sih. Ini Pak, kelihatan? Ini kelihatan, tapi slide yang dimaksud belum sih. Oh, baik. Yang ini ya, Pak. Ini ya. Oke, saya coba share ya. Saya share aja nih kalau gitu. Ya, yang dimaksud tadi ini sih, yang tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu nih ya. Jadi, descriptive analytics, terus diagnostic analytics, predictive analytics, prescriptive analytics. Nah, mengapa saya lihat slide ini cukup penting ya? Karena kan
kalau kita bicara IoT, bicara sensor, ujung-ujungnya kan adalah ngolah data ya. Ini juga bisa menjadi masukan buat teman-teman kalau misalkan kedepannya nih sudah mau mengambil peminatan atau misalkan mau masuk ke dunia IoT, nanti ujung-ujungnya ke sini, Big Data and Analytics tadi. Itu sih. Tadi memang sempat sudah dijelaskan beserta dengan contohnya, descriptive analytics. Jadi dikasih tahu apa yang terjadi, gitu ya. Terus nanti ada lagi diagnostic analytics. Dikasih tahu juga mengapa hal itu bisa terjadi, gitu ya. Selanjutnya prediktif. Jadi udah mulai melakukan prediksi ya. Kayak misalkan perakiraan cuaca gitu ya, ini prediksi apa yang akan terjadi dengan data yang ada ya, sama seperti misalkan perakiraan cuaca dia berdasarkan data yang dikolek ya, sehingga bisa menghasilkan informasi. Walaupun memang akurasinya nggak sampai 100%, karena nggak mungkin bisa 100% namanya prediksi itu ya. Ya kita hanya bisa memprediksi, tapi memastikan kita belum bisa. Preskriptif itu bisa memberikan rekomendasi. Nah, hal inilah yang mendasari istilahnya machine learning, deep learning, sampai ke artificial intelligence gitu. Jadi ini memang penting banget kalau kita masuk ke industri 4.0, terutama area manufacturing, kan kita udah bisa memprediksi sebelum mesin ini mati, kita udah bisa mengetahui perkiraan matinya kapan. Nah, ini kurang lebih bisa membantu menjaga produktivitas sebuah pabrik gitu. Itu sih kurang lebih dari sisi istilah analytic maturity model. Gitu sih. Mungkin dari mungkin saya lanjutin saya kembalikan ke Pak Wahyu kali ya untuk melanjutinnya. Itu Pak Wahyu. Oke. Oke, terima kasih Pak Sur. Ya, ini saya lanjut lagi ya untuk di slide ini. Nah, dan di sini adalah platform kita. Jadi kita punya platform. Mungkin nggak perlu pakai suara, nggak apa-apa, saya jelasin aja. Jadi intinya adalah gimana platform itu, tentu platform ini banyak, ini salah satu contohnya. Jadi kalian juga bisa buat sendiri, lalu bisa juga pakai yang sudah ada, banyak di pasaran, dan itu open source, ada pun yang berbayar. But the point is, bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan benefit untuk baik masyarakat ataupun ke customer. Nah, itu yang penting. Jadi kalau di sini contohnya adalah buat KPI ya, mungkin istilah KPI itu adalah rapot. Jadi misalkan saya sebuah manajer produksi, saya harus punya rapot menghasilkan berapa ton per hari. Nah, itu rapot saya, dan itu bisa kita mulai. Lalu di sini juga kita bisa dapat modelnya ya, konteksnya ya. Jadi sebagai contoh di sini, saya punya mesinnya A, B, C, D, mesin mana sih yang paling perform, mesin mana yang enggak, shift mana yang paling perform, shift mana yang enggak. Nah, ini semuanya di situ. Terus mesinnya paling mana sering mati. Nah, itu juga bisa di sini. Terus juga di sini ada things, terus ada synthetic. Jadi ini data-datanya ini, yang tadi data-datanya itu kita collect, terus kita analisa. Nah, data analisa ini juga bisa otomatis dari mesin atau manusia. So basically ya semuanya itu bisa dilakukan. Nah, ini contoh nih. Mungkin di sini ya. Contohnya memang di sini itu ada recordnya, terus di sini ada persentasenya, probability. Jadi probability itu mesinnya udah jalanin berapa lama, mesinnya udah running itu, terus probability-nya tuh berapa lama dia bisa menghasilkan itu. Nah, itu memang yang harus dilihat. Nah, ini salah satu contohnya juga buat koneksi material. Terus ini ya mungkin teman-teman yang biasa main microcontroller ya, mungkin biasa main di itu, mungkin simulasi dan sebagainya. Ini juga it's good thing ya, karena low power device IoT itu pasarnya cukup besar nanti. Nah, lalu di sini kita, nah setelah data-data itu barulah kita gabungkan.
ke berbagai macam sumber data. Yang tadi seperti contoh, misalkan mau jadwal produksi dihubungkan ke mesin. Nah, jadi jadwal produksi dihubungkan ke mesin akhirnya dapat hasilnya. Terus juga di sini mungkin humidity ya, dia monitoring AC. Dia monitoring AC, HVAC, terus dia lihat nih, kalau HVAC-nya suhunya turun, atau mungkin ini, nanti dia bilang rusaknya dia, berarti dia langsung 2 bulan sebelumnya dia send material supaya nggak terjadi downtime. Nah, itu juga bisa seperti itu dilakukan. Banyak sekali sih hal yang bisa dilakukan di sini. Ya, di sini juga salah satu contohnya. Dan inilah salah satu contoh teknologi ya. Teknologi banyak sekali. Dan di sini ada augmented reality, metaverse ya. Metaverse yang lagi booming, cuma belum rame di Indonesia ya. Nah, itu metaverse ini cukup banyak pasarnya juga. Jadi ke depannya training, chat, terus bahkan mungkin di beberapa kampus di Indonesia pun sudah menerapkan ya. Itu adalah menggunakan VR chat untuk kuliah gitu. Ya memang nuansanya jadi unik ya. Nuansanya jadi unik sih ya. Nah, mungkin jadi lebih lucu-lucu ya lihat gambar 3D AR gitu. Dan ini juga salah satu juga bisa buat training. Jadi kalau misalkan training buka kapal, nggak harus ke kapal, tinggal pakai teknologi AR. Nah, salah satu itu teknologi-teknologi yang lagi ada di market. Terus juga, nah ini juga yang penting. Jadi ketika teman-teman membuat produk atau ketika teman-teman mau membuat solusi, selalu perhatikan aspek security-nya. Karena memang sekarang ini belum terlalu banyak aspek security. Tapi tentu ke depannya itu pasti security itu tinggi. Jadi semacam contoh kalau semacam contoh itu misalkan kartu ya, contoh kartu ya, kartu e-tol. Kartu e-tol itu apakah bisa dihack? Untungnya sampai sekarang belum ada ya. Tapi memang karena mereka sudah punya pengaman banyak. Tetapi mungkin kalau ada kartu makan atau kartu apa, mungkin kalau yang udah tahu atau mungkin sudah tahu teknologinya, itu mungkin bisa di-copy. Nah, itu yang kita harus perhatikan juga aksesnya. Jadi kita juga harus perhatikan keamanannya. Makanya jadi setelah itu misalkan membangun sebuah device atau membangun sebuah apa, itu selalu perhatikan sertifikatnya, selalu perhatikan portnya, selalu perhatikan connectivity-nya karena ini akan dipakai lama dan tentu juga akan kita perlu menjaga security-nya. Nah, ini salah satu use case yang pernah kita pakai. Jadi data-datanya itu semuanya mesin-mesin ya. Mesin-mesin itu kita koneksikan ke data-data ini. Jadi mesin-mesin itu banyak, mesin-mesin pabrik. Biasanya mereka punya protokol. Kalau teman-teman yang mungkin salah satu yang pernah komputer yang mungkin bermain di microcontroller, itu mungkin udah familiar dengan namanya serial, familiar dengan namanya TCP, mungkin sudah familiar dengan namanya STP dan sebagainya lah. Nah, setiap kali industri itu pasti punya bahasanya sendiri, pasti punya protokolnya sendiri. Nah, protokol-protokol bahasa itu yang perlu kita mengerti dari mesin tersebut, lalu kita ambil datanya. Nah, tentu dengan software ya, tentu dengan software kita ambil datanya, lalu kita kumpulkan. Data itu menjadi sebuah value. Value itu kita kumpulkan, lalu kita gabungkan dengan data-data ERP. Nah, data-data ERP itu adalah semacam software untuk mengatur perusahaan ya. Nah, mungkin istilah kerennya sih Enterprise Resource Planner. Ya, istilahnya itu simplified-nya itu adalah software untuk mengaturkan keuangan dan macam-macam sebenarnya, keuangan dan sebagainya itu di lalu kita ambil jadwal produksi, kita ambil bill of material, kita ambil semuanya, lalu kita gabungkan data tersebut. Nah, dari data itu ketahuan juga ternyata jadwal produksi resepnya satu aja. Jadi mereka produksi itu aja. Tapi lead time-nya itu bisa beda-beda. Nah, secara logika kalau saya bikin tahu goreng gitu kan. Ya otomatis saya mungkin butuh waktu 2 jam lah. Tahu goreng paling 2 jam 3 jam lah kalau kebetulan waktu itu saya ke WC dulu atau mungkin atau saya kemana dulu gitu kan. Nah, tapi ini bedanya bisa panjang.
apakah karena manusianya, apakah karena mesinnya. Dan itu ternyata banyak faktor, dan itu ketahuan ketika datanya sudah dikumpulin dan dianalisa. Nah, setelah itu mereka akhirnya melakukan peningkatan, bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksinya dengan mesin-mesin yang ada dan SOP yang lebih ketat. Nah, mereka bisa melakukan hal seperti itu. Itu salah satu bagaimana cara mengubah data menjadi sebuah value. Nah, terus yang ya ini salah satu contohnya. Jadi data-data raw nih, data-data semua. Lalu kita masukin ke analisa. Analisa ini ternyata mesinnya ini kalau data yang pertama ini collect data cuma orang-orang tertentu yang ngerti. Jadi mungkin yang ngerti, oh ini kalau dia naik nih, oh artinya ada sesuatu nih, ada apa? Nah itu mereka ngerti. Terus akhirnya kita mulai simplified. Jadi pokoknya yang hijau ini dia lagi produksi, yang merah ini ternyata lagi nunggu buat ditransfer. Oh berarti ada bottleneck nih, kenapa nggak ditransfer? Oh ya berarti dia harus nunggu. Oh berarti ada yang ngantri. Oh berarti harus ngantri, ini yang kita hilangin nih. Nah akhirnya mereka buat nih, ya udah kita buat deh SOP-nya. Jadi ngantrinya ini standarnya harus berapa jam maksimal. Terus kita ini laporin ke SAP, ini buat KPI, dapat real time. Nah setelah ini kita analisa, oh ternyata waiting-nya masih segini nih. Oh gimana caranya kita supaya ini nih, supaya pressing, supaya ini. Memang sebenarnya di mana-mana ya, di mana-mana atau di ini kebetulan di soal ini pabriknya mungkin di Jawa Barat yang budayanya dan di Jawa dan di Jawa Barat ya, kebetulan jadi budaya sopan dan gotong royongnya tinggi. Nah, jadi tidak terlalu menyalahkan ya, tapi memang ada beberapa pabrik atau factory itu mereka budayanya memang suka saling menyalahkan. Akhirnya nggak ketemu tuh solusinya apa. Nah, dengan data ini kita jelas nih, oh ternyata ini bukan cuma maintenance, ini ternyata ada sangkutan juga di operasi, ini sangkutan juga di QC, ini sangkutan di sini. Dan semua orang akhirnya pingin untuk melakukan improvement. Dan itu yang penting. Karena yang manajemen atau yang punya uang itu nggak peduli siapa yang salah. Yang mereka peduli adalah gimana caranya supaya pabrik saya atau ini bisa lebih meningkat gitu sih. Dan itu yang menjadi sebuah value, how to change data into value. Nah, terus juga di sini adalah hasil videonya. Ya. Oke, mungkin karena waktu saya sampai jam 4 ya. Mungkin terlalu asik ya. Takutnya nggak cukup Ibu pertanyaan. Oke, saya singkatin dulu ya. Nah, ya intinya gimana sih cara kita harvest data? Jadi teknologinya udah banyak nih. Jadi dari AI, terus juga ada namanya device industrial protocol yang kita cari opisinya, terus namanya juga ada. Kita bangun lagi tuh RFID, barcode, terus sebagainya, kita bisa bangun custom. Saya yakin dari teman-teman juga ada bisa melakukan hal ini, atau mungkin belajar untuk bisa, which is very good, dan ya mungkin suatu saat bisa ketemu di MII, ya hope so ya. Nah, ini juga salah satu contohnya juga di sini. Di sini juga kita punya komponen ya, salah satu komponennya tadi dari Smart Office. Kita awalnya cuma jualan kamera thermal biasa, akhirnya berkembang, jadi mereka melakukan people tracking, dan ini salah satu contohnya use case-nya. Jadi mereka harus booking dulu, lalu dari mukanya itu kita dapetin wajahnya, terus dari situ mereka kenalin tuh, oh ini mukanya misalkan Pak Wahyu gitu kan. Oh ya udah, Pak Wahyu masuk jam 10, keluar lagi buat kencing, kencing, terus bola lagi, masuk lagi jam 11, 12, duduknya di meja A, sebelahnya adalah BB. Nah, begitu dia amit-amit 2 atau 3 hari kena COVID, mereka punya data mereka punya data seminggu bahkan 3 bulan yang lalu siapa aja yang interaksi sama dia. Nah, itulah yang menyebabkan. Bagaimana cara dapat data dari meja? Jadi setiap meja itu dikasih mesin QR code untuk menyalakan power. Gimana caranya dia tahu mestinya masuk ke meeting room? Jadi setiap meeting room itu namanya itu harus di-invite, dan di-invite-nya di-scanning ke kartu. Tentu konsep ini ya memang banyak implikasi ya, kadang-kadang oh saya nggak mau nih meeting room, nggak usah nge-tap lah, ya udah, tapi yang penting yang masuk ini harus terundang, jadi tahu tuh. Terus di sini opsional sebenarnya kita sebenarnya kita pingin sih tambahin kamera sama ini, mungkin masuk ke fase 2 nanti. Nah, tapi belum, saat ini belum, jadi belum tracking ke RFID sama kartu. Jadi mereka masih trackingnya pakai kartu absen input masuk. Teknologi yang kita pakai mungkin sebenarnya backbone-nya adalah mesin absen.
Teknologi yang kita pakai sebenarnya backbone-nya adalah mesin absensi. Yang mesin absensi itu punya database kan, punya database. Mungkin teman-teman tertarik buat ngolahnya, dan mesin database itu punya data-data input-output ini, dan input-output itu yang kita olah, terus kita hubungkan ke device-device-nya, seperti device QR code ini kita custom. Nah, dan itu yang device-device itu yang kita konekin dan kita dapat datanya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya takut terlalu lama. Mungkin saya akan langsung ke pertanyaan. Saya balikan ke moderator. Halo. Ya, halo. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Suryanto dan juga Bapak Wahyu Kunchoro Adi yang telah memberikan banyak informasi mengenai IoT atau Internet of Things. Kemudian kita selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab dan diskusi. Mungkin dari teman-teman barangkali ingin ada yang disampaikan atau dipertanyakan, atau mungkin bahkan kita akan berdiskusi bersama di sini, boleh nyalakan mikrofonnya atau bisa by chat di kolom chat. Silakan. Oke. Setelah saya cek, ternyata ada pertanyaan dari Mas Muhammad Anwar _21. Ini sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, nggak apa-apa, monggo silakan langsung typing aja di kotak chatnya, nanti akan kita bacakan. Oke. Yang pertama dari Mas Muhammad Anwar. Kalau pom bensin pakai seperti itu, mungkin maksudnya seperti itu menggunakan IoT, pastinya lowongan pekerjaan akan berkurang dan tenaga manusia seperti tergantikan oleh robot. Tuh. Bagaimana Pak tanggapannya, Pak Suryanto dan Pak Wahyu? Oke, mungkin saya tanggapin ya. Sebenarnya kalau di Jakarta juga pom bensin sekarang udah self check in ya. Jadi mungkin udah mulai itu pom bensin ibaratnya kita nge-tap dengan e-money atau kartu, terus kita masukin input value, habis itu kita ngisi sendiri selangnya. Nah, it will be happen. So jadi cepat atau lambat. Tapi biasanya mereka nggak akan ganti dengan robot. Mereka akan ganti dengan sistem. Kenapa? Karena robot mahal. Jadi mungkin jangan bayangin Terminator, atau mungkin bayangin dengan semacam human android gitu, enggak. Karena itu mahal. Nah, tapi dengan sistem. Jadi mereka akan mulai dengan sistem, terus dengan simplifikasi SOP, dan itu akan tergantikan. Jadi lowongan kerja akan bergeser, di mana mungkin dulunya bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Inggris itu nggak mandatory, sekarang mungkin yang bahasa Inggris akan mulai dipakai, dan bukan bahasa Mandarin ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar juga bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, itu kesempatannya cukup besar, atau mungkin bahasa Jepang dan lainnya. Nah, terus juga setelah itu ke depannya juga skill-nya juga harus bertambah. Jadi misalkan mungkin dulunya nggak bisa Office atau nggak bisa Google, masih cukup luas, tapi sekarang minimal harus bisa Office dan minimal harus bisa Google. Dan itu menjadi sebuah standar baru. Dan itu yang yang akan bergeser ke arah sana. Jadi persaingan akan terus berkembang, dan aku harapkan kita terus maju, karena saya melihat sih potensi yang muda, justru yang muda-muda ini yang bisa lebih baik lah gitu. Ya di sini ada Pak Ahmad ya. Ya, halo ya. Cukup menjawab atau gimana? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi sempat ditanyakan pom bensin tentunya pastinya lowongan pekerja akan berkurang dan tenaga manusia sepertinya tergantikan oleh robot. Ya, kalau saya bilang antara ya dan tidak sih sebenarnya, karena kan dari waktu ke waktu itu, makanya tadi saya sempat menjelaskan bahwa kita perlu adaptasi terhadap situasi sekitar kita, gitu kan. Mungkin secara pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang memang tergantikan, tapi tidak menggantikan atau tidak menghilangkan lapangan pekerjaan sebenarnya, karena akan ada lapangan pekerjaan yang baru yang muncul. Contohnya misalkan dulu nggak ada istilah CEO,
dulu yang kita tahu kalau C itu Chief Executive Officer ya. Sekarang udah muncul Chief Innovation Officer atau Chief Design Officer. Jadi sebenarnya berubah ya, zaman berubah, termasuk lowongan pekerja juga akan berubah, tapi tidak hilang. Makanya oleh karena itu ya kita lihat dari mata perkuliahan juga dari waktu ke waktu kan berubah kan. Tentunya skill itu ya perlu kita pelajarin sehingga ya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman sebenarnya. Kalau dilihat kondisi sekarang pembensi yang menurut saya masih seperti pada umumnya, tetap masih ada teller. Hanya mungkin yang ngisiin bensin ada yang sebagian sudah self service ya, karena sudah pakai sensor. Terus ininya masih perlu. Tapi saya lihat masih kombinasi sih. Atau dulu pintu tol misalkan, pintu tol ada teller di dalam, tapi sekarang menjadi e-tol ya. Ya, tapi memang itu pelan tapi pasti, hanya akan muncul juga hal-hal baru yang perlu dipelajarin juga gitu loh. Jadi kuncinya tetap kita melek teknologi, tetap mau belajar dan tetap bisa beradaptasi sih. Kuncinya di situ lah. Ya, semoga menjawab. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Mas Muhammad Anwar, apakah sudah terjawab? Tadi nampaknya raise hand ya. Oke, selanjutnya tadi ada Mas Ahmad. Mas Ahmad, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat Sore Pak Rais. Izin merespon karena saya lihat temanya ini agak sedikit tricky ya. Mohon maaf jika sedikit melebar dari bahasan. Suaranya kedengeran nggak ya, Mbak Moderator? Terdengar Mas Ahmad, terdengar. Oh ya, kalau menurut yang saya pahami itu kan ada dua paradigma berpikir ya, yang tanpa sadar kita sering jumpai. Terus ada paradigma korban dan paradigma pelaku. Ini bukan Halo, Mas Ahmad, ini suaranya terputus ya? Atau boleh? Ya. Ya. Maaf. Tadi terpental sebentar karena sinyalnya agak jelek. Oke, monggo. Ya itu tadi yang menurut paradigma yang saya pahami kan ada paradigma korban dan paradigma pelaku kan, bukan dalam arti negatif sih. Dan sialnya saya sendiri juga mengamini bahwa di lingkungan kita itu cenderung memiliki paradigma berpikir sebagai korban. Jadi kenapa saya bilang gitu, karena salah satu cirinya ialah budaya konsumerisme. Jadi kita itu hanya memakai produk-produk dari orang gitu loh, tanpa kita berusaha untuk memproduksi sesuatu. Halo, Mas Ahmad. Oke. Sambil menunggu Mas Ahmad kembali, mungkin teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau boleh mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat ya. Atau langsung open microphone juga boleh. Silakan. Kita klik tombol run. Maaf, masih kepental terus ya.
Tadi sampai mana ya? Sampai merasa jadi korbannya. Ya ambil contoh yang pandemi saat ini kan, suka atau tidak suka, emang orang-orang kita itu cenderung lebih banyak ngeluhnya ketimbang memikirkan solusi kan. Untuk solusi pandemi saat ini apa, bahwa dengan fakta pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan atau solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk Waduh, masih terpental, waduh. Oke, silakan Mas Ahmad, boleh dilanjut. Karena yang pertama, kalau kita bicara mengenai IoT kan sebenarnya itu tidak lebih dari kemampuan teknis ya kalau saya bilang. Terus bahkan bisa dibilang juga kita yang jurusannya komputer pun, saya jamin masih sedikit sekali yang paham tentang konsep dasar IoT ini dan peluangnya dalam industri 4.0 itu apa. Karena memang belum terbentuk apa ya istilahnya paradigma pelaku atau solver itu. Sedangkan jika kita ingin mendevelop suatu ide kreatif menjadi sebuah produk atau platform, mau tidak mau emang ada satu step dulu, yaitu membenahi paradigma berpikir kita dulu. Dan saya juga meyakini kalau Mark Zuckerberg atau Steve Jobs itu hidup di lingkungan orang-orang yang memiliki paradigma pelaku gitu loh. Jadi sehingga bisa menciptakan Apple dengan ekosistem iOS-nya dan Facebook yang sekarang menjadi Meta dengan platform turunannya. Terus yang kedua itu, dari angka yang sedikit itu, yang paham mengenai konsep IoT di orang-orang jurusan komputer, seberapa banyak ide kreatif mereka yang diimplementasikan di proyek nyata atau real project. Karena pembahasan panjang lebar seperti ini, saya rasa tidak akan ada artinya jika hasil ide kreatif mereka hanya menumpuk sebagai arsip prototipe gitu loh. Udah sih paling itu. Saya kembalikan ke Ibu moderator, silakan. Silakan untuk Bapak Wahyu atau Pak Suryanto. Oke. Bisa dulu ya, Kak. Ya, sebenarnya kalau ingin bikin ide, dulu saya pernah saya pasti jadi mahasiswa lah ya. Saya pernah sempat jadi mahasiswa. Saya pernah bikin juga berapa proyek prototype. Saya juga pernah bikin juga berapa ide-ide itu ya. Ada beberapa yang jalan, ada beberapa yang mandek karena mungkin ada kesibukan lain atau apa. It's human. Itu manusiawi. Terus saya pernah waktu itu di kampus saya itu ada semacam bus ini ya, semacam bus yang keliling gitu. Saya pernah waktu itu kumpulin uang teman-teman buat teman-teman. Kita bagus ya pasang GPS gitu. Pasang GPS buat di bus itu. Lalu kita pasang nanti jadi kita tahu nih bus itu nanti berapa menit lagi ya nyampe-nya gitu. Nah, terus jawaban teman saya cuma satu. Yang balik buat saya apa? Ya kan? Yang return of investment saya apa? Maksudnya balik saya apa? Nah, ya belum ada gitu kan. Nah, itu memang ternyata oh ya, belum valid secara bisnis gitu kan. Belum ada ini yang saya belum bisa meyakinkan teman saya kalau ini berguna. Karena memang nggak ada, mungkin nggak ada untungnya buat dia gitu kan. Mungkin hanya sekedar proyek yang hibah lah gitu kan, katakan seperti itu. Nah, berarti selain tentu dari teman-teman ini mungkin udah masih sekolah, masih kuliah, mungkin ada yang sambil kerja,
mungkin ada yang ini. Tapi sekolah dan kampus ini adalah suatu kesempatan untuk melakukan meningkatkan pola pikir dan meningkatkan ide-ide gitu. Jadi banyak juga sih kayak startup itu mulai dari kampus, dan itu yang kita harapkan gitu. Dari coba teman-teman mulai banyak ide, terus idenya juga mulai kesampaian, terus dibangun. Nah, tentu dan setelah itu mungkin ketika pindah ke dapat kerja di tempat lain, di satu tempat atau tempat kerja, mungkin ide itu bisa diaplikasikan ke tempat kerja yang ini. Sebagai contoh mungkin saya tertarik IoT ini mungkin karena saya dulu kampus suka dengan dunia PLC, dunia mesin, dunia kontrol gitu kan. Mungkin setelah itu saya mulai masuk, ada opti baru, dan akhirnya saya coba gimana sih caranya biar bisa jualin IoT. Tentu juga di 2000 itu dipandu dengan Pak Suryanto, itu kita mulai dari nol juga di bisnis ini, dan akhirnya ya moga-moga bisnis ini terus berkembang. Nah itu yang kita harapin juga dari teman-teman. Jadi kesempatannya untuk bisa ngembangin pola pikir, bisa bangun ini, karena tentu belum terpengaruh dengan namanya cicilan ya, berpengaruh dengan namanya susu bayi, belum pengaruh dengan namanya popok gitu kan. Jadi masih bisa enjoy. Jadi coba dengan itu ide-ide kreatif ini. Salah satu contohnya saya suka semangatnya yang Mas Anwar ya. Jadi berani speak up, berani mengutarakan pendapatnya, dan it's a good thing. Spirit itu bagus. Itu aja dari saya sih. Saya mungkin nggak menjawab pertanyaan ya, tapi mungkin memberikan feedback gitu aja. Pak Sur, ada lagi? Teman-teman, barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan. Boleh. Ya, Bu. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Bu Ida, terdengar. Mohon izin, mungkin saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Surya dan Pak Wahyu yang sangat banyak sekali ilmunya untuk mahasiswa kami, dan anak didik. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Surya. Cuman satu memang, karena yang bergabung di sini adalah mahasiswa semester 2, jadi tahapan mata kuliah praktek yang sangat menyentuh IoT belum mereka dapat memang. Jadi mungkin ini gambaran buat adik-adik, buat para mahasiswa semester 2 bahwa itulah dunia IoT yang depan. Bentar. Oke. Kemudian yang masa yang sudah mendapatkan IoT itu di semester 4 dan 5 dan 6. Jadi mungkin mahasiswa yang semester 2 sekarang benar-benar baru mendapatkan gambaran IoT. Begitu Pak Surya dan Pak Wahyu. Jadi mungkin terima kasih sekali sudah memberikan kepada mahasiswa kami tentang gambaran IoT di dunia industri 4.0. Kiranya sih itu, dan satu pertanyaan kami, banyak mungkin ada gap yang terjadi antara pembelajaran di perkuliahan dengan dunia kerja. Nah, bagaimana mensiasati gap tersebut? Misalkan seperti produk tugas akhir mahasiswa yang dihasilkan baru berupa prototipe, tapi mereka akan menghadapi dunia kerja yang bentuk IoT-nya sudah implementatif. Kiranya ada kiat untuk menghadapi gap tersebut, Pak Surya dan Pak Wahyu. Terima kasih. Oke, saya dulu ya. Mungkin ya gap ya. Sebenarnya saya juga boleh jujur, tugas akhir saya mungkin nggak terlalu berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang. Jadi tugas akhir saya adalah membuat simulasi. Basic ya, sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang. Tapi saya juga dapat mata kuliah microcontroller
juga kebetulan saya pernah ikut tim robot dan saya lihat portofolionya juga ada ya microcontroller ini. Mungkin saya nggak ngoding microcontroller secara langsung, nggak. Mungkin suatu saat teman-teman jadi akun marketing, mungkin teman-teman suatu saat jadi bisnis manajemen, mempunyai toko atau mempunyai apa, it's okay. Tetapi sekarang ini berarti poinnya adalah gimana mata kuliah ini tetap bisa buat kedepannya buat pekerjaan dan itu. Nah, di mata kuliah ini tentu basic-nya itu penting. Jadi seperti belajar programming, belajar microcontroller, belajar ini, ketika kalian menjadi engineer, ketika kalian menjadi itu, udah terbiasa untuk melakukan namanya programming. Bahkan suatu saat ketika harus ngolah data di Excel pun, itu sudah biasa dengan ada ini. Dan tentu saja di beberapa ini kita akan moga-moga suatu saat teman-teman punya ide ya, bahkan mungkin ada suatu startup mungkin dari kecil, bahkan dari desa, bahkan itu bisa membuat itu. Jadi gap-nya antara terus terang dari kuliah hingga ke pekerjaan itu pasti ada gap. Tetapi jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah menyepelekan kuliah. Karena saya pernah menyesal juga. Jadi mungkin ini sharing aja ya. Mungkin saya bukan seorang yang ini, tapi saya ini jadi saya suka kadang pernah menyampaikan satu buku mata kuliah. Itu mata kuliah itu adalah mungkin dari elektro, yaitu dasar telekomunikasi gitu kan. Tapi begitu saya ketemu lapangan, begitu saya ketemu case, saya menyesal karena saya nggak belajar sungguh-sungguh mata kuliah itu. Karena ternyata ada use case yang berhubungan dengan telekomunikasi dan mungkin bisa dipecahkan kalau saya ngerti konsep itu. Jadi misalkan nanti ke depannya belajar microcontroller, belajar apa, suatu saat jadi kepala pabrik sekalipun, kamu nggak, teman-teman nggak akan bisa dibohongi oleh karyawannya karena udah ngerti konsep itu dan sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi menurut saya untuk mengisi gap antara pekerjaan dengan ini, tentu jangan pernah berhenti belajar. Tentu juga terutama kurikulumnya cukup bagus ya untuk politeknik ini, di mana langsung praktikal. Jadi ke depannya itu bisa mulai ngisi nih, terutama di dunia programming itu mesin-mesin itu mirip-mirip lah dengan programming microcontroller. Itu mirip lah, tinggal belajar sedikit itu. Jadi basicnya, yang penting ada belajar sungguh-sungguh, perkuat basic di kuliahan. Nah setelah itu begitu masuk lapangan kerja, biasanya ada yang adjust. Nah, adjustment itu yang seperti Pak Sur bilang, adaptasi itu yang akan adaptasi itu yang harus dilakukan. Itu dari experience saya ya, bukan berarti saya itu cuma sharing aja karena kebetulan memang saya dari teknik elektro, dan elektro itu memang belajarnya kontrol, tapi memang tugas akhir saya nggak sesuai. Nah, tapi dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari di kuliah itu ternyata pas. Dan prototype, jangan remehkan prototype. Ini rekan saya lagi bikin monitoring lampu ya, monitoring lampu rumah dari Arduino. Itu dia lagi coba nih. Jadi lagi bikin dari PHP sama Node-RED, itu dari tugas akhirnya kita lagi coba kembangin nih. Kalau dia serius buat kembangin itu ya why not gitu, masuk aja platform kita. Ya, saya memberikan challenge sih. Kebetulan rekan saya, salah satu juniornya itu, dari tugas akhirnya monitoring lampu, Arduino mungkin harganya 100.000, ke bawah dari 100.000 ya. Jadi kalau kita monitoring lampu itu, sekarang mungkin kompetitor Tuya atau Barbie, kalau dia bisa mencapai harga itu 100.000, di bawah 100.000, ya mungkin itu good chance sih, bisa dijual di pasar. Jadi ya bisa jadi ya, jangan terlalu diremehkan, bisa jadi sebuah prototype, bisa jadi sebuah value. Tentu memang harus serius ya, nggak bisa setengah-setengah. Gitu. Nah, lebih gitu sih. Pak Sur ada tambahan? Ya, mungkin Pak Sur lagi. Saya moga-moga cukup menjawab. Saya nggak terlalu banyak teori, mungkin itu berdasarkan pengalaman aja. Tapi yang penting itu memang dengerin dosen. Dosen itu menurut saya itu namanya itu kita jangan budaya ya, terus saya budaya ya. Jadi dosen itu pasti umurnya lebih tua dan pasti lebih lama lah, dan itu pasti sudah makan asam garam. Terutama yang buat muda-muda ini ya, terutama di level
SMA atau kuliah itu mungkin experience saya itu mungkin bisa dibilang masih sedikit labil lah ya, mungkin saya bisa bilang begitu. Jadi dan beberapa saya juga ketemu case itu mungkin suka berantem atau suka ngeyel, tapi coba dengerin lah karena mereka mereka sudah makan asam garam dan tentu saja tujuannya untuk mendidik. Jadi respect is must gitu sih. Berarti gitu sih Bu. Moga-moga saya nggak terlalu panjang. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryanto dan juga Pak Wahyu atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan lagi untuk terakhir. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Dan Pak Suryanto dan Pak Wahyu, mohon izin saya untuk memberikan kesimpulan pada siang hari ini. Oke. Well, dengan adanya IoT, ini kesimpulan webinar kita pada siang hari ini. Dengan adanya IoT, kita bisa mengambil apapun, whatever you want, anything, any device, any service, any business, any place, and any work. Kemudian, keyword dari langgengnya sebuah hubungan antara IoT dan juga industri 4.0 adalah inovasi. Bagaimana cara menghasilkan inovasi? Keyword dari menghasilkan inovasi adalah melek teknologi dan mampu menciptakan atau mampu improvement secara berkala atau continue. Harus continue improvement. Kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mariam Bambarin, adaptive all the time is the key for being able to shift ahead. Memang semuanya harus sejalan, harus selini, tidak boleh ada yang berat sebelah. Kemudian dan yang terakhir, you can choose. Kalian mau berubah atau kalian akan tergilas. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC webinar pada siang hari ini, Bapak Ratono. Baik, terima kasih Mbak Bertana, Bapak Suryanto, dan Bapak Wahyono Kuncoro Adi. Terima kasih juga Bapak Rais dan Bapak Nurohim. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga selesai. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebab keberkahan dari Allah SWT. Mungkin cukup sekian, kita sudah mencapai pada akhir acara. Apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryono dan PKB dari Metro Data. Apalagi